Idul Fitri merupakan salah satu hari raya yang diperingati umat muslim di seluruh dunia pada tanggal 1 Syawal di kalender Hijriah. Hari raya ini juga diberi sebutan sebagai hari kemenangan, karena pada hari ini umat muslim sudah berhasil melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Sejarah hari raya Idul Fitri sendiri bisa ditelusuri kembali pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ensiklopedia Islam, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran untuk pertama kalinya dirayakan umat Islam selepas Perang Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Sebanyak 319 kaum muslimin harus berhadapan dengan 1.000 tentara dari kaum kafir Quraisy. Pada tahun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merayakan dua kemenangan, yakni keberhasilan mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar dan menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa. Dari sinilah lahirnya ungkapan minal aidin wal faizin, yang lengkapnya ungkapan doa kaum muslimin saat itu. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dari Perang Badar dan mendapatkan kemenangan. Yang hingga kini dilaksanakan oleh seluruh kaum muslim di seluruh dunia ketika telah melaksanakan 1 bulan penuh berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Penasaran kan bagaimana beberapa negara merayakan Hari Raya Idul Fitri tersebut? Simak video berikut ini. Di Indonesia, Idul Fitri disebut Hari Raya Idul Fitri. Perayaan ini diawali dengan takbir, adzan, dan sholat Idul Fitri yang biasanya dilaksanakan di ruang terbuka yang luas ataupun di masjid. Jika kamu tinggal di desa, maka kamu akan melihat arak-arakan obor dengan mengumandangkan takbir berkeliling mengelilingi desa. Usai sholat, masyarakat mengunjungi kerabat dan sahabatnya, serta saling memohon maaf. Masyarakat Indonesia juga mempunyai tradisi mudik, yang artinya mudik ke kampung halaman untuk berlibur. Saking pentingnya tradisi mudik, pemerintah menyediakan transportasi gratis untuk memudahkan masyarakat bepergian. Selain itu, juga ada tradisi bagi-bagi uang di dalam amplop. Anak-anak menerima amplop berwarna yang berisi uang dari kerabat. Di Indonesia juga terdapat tradisi membeli pakaian baru yang akan dipakai saat Idul Fitri tiba. Sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia juga mengunjungi makam orang yang dicintai yang telah tiada. Negara tetangga terdekat kita, Malaysia, ternyata memiliki tradisi lebaran yang tidak jauh berbeda dengan negara kita. Mereka juga ada konsep mudik, namun di Malaysia dikenal dengan balik kampung. Mereka pun menyediakan makanan khas lebaran yaitu ketupat dan rendang. Di sana pun melakukan silaturahim ke rumah sanak saudaranya, di mana yang muda memberikan hormat kepada yang lebih tua, di mana di negara kita disebut dengan tradisi sungkeman. Di Malaysia juga ada tradisi memberikan hadiah berupa uang kepada anak-anak. Dan setelah mereka berkumpul dengan sanak saudara, mereka juga pergi ziarah ke makam sanak saudara mereka. Beberapa hari sebelum Idul Fitri, umat Islam di Cina melakukan banyak persiapan. Mereka memperbaiki dan membersihkan rumah, serta menyiapkan pakaian baru berwarna-warni. Para wanita sibuk membuat hidangan khas Idul Fitri, seperti kue, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Perayaan Idul Fitri di Cina yaitu dengan berkunjung ke makam para leluhurnya untuk memberikan doa. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati ratusan ribu umat muslim yang tewas selama dinasti Qing dan revolusi kebudayaan. Sama dengan negara yang lainnya, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka berkumpul untuk bersilaturahim dan makan makanan bersama.
perayaan Idul Fitri di Irak berlangsung selama 3 hari sama seperti negara lainnya. Umat Islam di Irak juga memiliki tradisi membeli pakaian dan sepatu baru untuk menyambut hari kemenangan. Adapun hidangan yang wajib ada saat Idul Fitri yaitu kulaija. Kulaija adalah makanan yang terbuat dari tepung dan isian kurma atau kacang-kacangan. Selepas salat Id, umat Islam di Irak pulang untuk menikmati hidangan istimewa. Idul Fitri juga menjadi hari yang menggembirakan bagi anak-anak, sebab mereka mendapat banyak hadiah dan permen dari orang tua, juga uang hadiah dari para kerabat. Malam Idul Fitri di India disebut Chand Raat atau malam rembulan. Seperti halnya di Bangladesh dan Pakistan, di malam ini semua umat Islam India pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan Idul Fitri seperti pakaian baru, bahan makanan, manisan, kue, dan sebagainya. Para wanita dan anak-anak perempuan menghias tangan mereka dengan henna dan gelang warna-warni. Hidangan istimewa pada Idul Fitri yaitu Sivaian. Sivaian adalah bihun yang dipanggang bersama susu dan gula. Di India bagian selatan, hidangan ini disebut paisam. Di kota Kandahar, kota basis para mujahidin Taliban, perayaan Idul Fitri ditandai dengan suara tembakan senjata dan bunga api yang memenuhi langit kota. Saat Idul Fitri dipercaya sebagai saat bersyukur. Oleh karena itu, umat Islam di Afghanistan memanfaatkan momen indah ini untuk saling bersilaturahim. Kebiasaan yang sudah menjadi tradisi umat Islam Afghanistan yaitu saling memberi hadiah berupa makanan, uang, penutup kepala, dan sebagainya. Selain itu, anak-anak juga mendapat uang dari orang tua dan para kerabat. Di Turki, Hari Raya Idul Fitri disebut dengan Bayram. Orang-orang di sana pun menggunakan pakaian khas yang disebut Bayramlik. Sama halnya dengan Indonesia, mereka yang muda memberi hormat kepada yang lebih tua dengan cara mencium tangan atau bersujud di hadapan mereka. Di sana juga ada tradisi keliling dari rumah ke rumah untuk memberikan ucapan. Ramadan di Islandia tidak seperti di tempat lain di dunia. Dan perayaan Idul Fitri juga sama uniknya. Fenomena matahari tengah malam di negara ini membuat banyak umat Islam berpuasa hingga 22 jam sehari selama bulan Ramadan. Jam puasa yang panjang membuat ketika Idul Fitri tiba, perayaannya terasa magis. Kemeriahan berlangsung di salah satu dari sedikit masjid di Reykjavik, dan para tamu datang dengan membawa makanan yang terinspirasi oleh masakan Indonesia, Mesir, dan Eritrea untuk merayakan hari suci ini.